Shalom jemaat yang saya sangat kasihi, di mana-mana kita akan ibadah. Saya di sini, Anda di sana, kita semua berada di dalam satu kasih, satu hadirat Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus tercinta, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami beribadah bersama-sama dalam hadirat-Mu. Kami memuji dan menyembah, dan kami membawa persembahan kami yang berkenan di hadapan Allah. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba di balik salib Tuhan Yesus Kristus, agar Kristus dimuliakan dan firman-Mu diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang saya beri judul, pemberian kita mengubah kehidupan seseorang. Saya ulang, pemberian kita mengubah kehidupan seseorang. Diambil dari 1 Korintus pasal 16, mari kita buka bersama ayat 1-4. Inilah sebuah khotbah yang mengajarkan kepada kita bahwa persembahan kita kepada Tuhan itu sangat menyenangkan hati Allah Bapa. Yes, persembahan keuangan yang kita berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demi pelayanan itu menyenangkan hati Bapa. Kita baca ayat 1 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. 1 Korintus 16 ayat 1-4 ini background story atau latar belakangnya adalah Paulus hendak mengadakan pengumpulan uang bagi orang-orang kudus yang sedang menderita kekurangan di Yerusalem. Yerusalem mengalami kelaparan, sedang dilanda famine atau kekeringan. Mungkin hari ini semacam mengalami krisis secara ekonomi. Lalu Paulus mengambil sebuah inisiatif untuk bisa mengumpulkan dana untuk mendukung mereka. Dan ada yang bertanya begini, mengapa Yerusalem itu adalah permulaan Injil diberitakan di sana, mengapa mereka menderita kekurangan? Karena mereka itu menanggung banyak sekali kebutuhan janda-janda. Kita baca itu di Kisah Para Rasul, cerita gereja mula-mula. Ketika terjadi pertikaian, bahkan janda-janda yang berbicara bahasa Ibrani dan janda-janda yang berbicara bahasa Yunani, mereka sama-sama orang Yahudi. Jadi Yerusalem itu besar sekali perannya dan kebutuhannya. Sehingga Paulus mengambil sebuah inisiatif untuk bisa mendukung mereka secara finansial juga. Jadi dia mengadakan pengumpulan dana. Saya ulang lagi, di ayat pertama bunyinya tentang pengumpulan uang. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem ini. Kata pengumpulan di situ dalam bahasa Yunani kunonya adalah logia. Seperti kata logika tapi tanpa huruf K. Logia itu artinya beyond regular. Lebih dari sekedar persembahan yang reguler. Namun sukarela dan ekstra. Jadi beyond the regular, melebihi sekedar persembahan yang reguler dan sukarela diberikan secara ekstra. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Kata bagi orang-orang kudus di sini itu ada beberapa kategori. Yang pasti orang-orang miskin harus kita bantu. Tujuan berdirinya gereja mula-mula hingga hari ini, gereja perjanjian baru adalah untuk memberkati komunitas mereka. Dan tidak boleh mengabaikan kebutuhan orang-orang yang papah. Mereka yang sedang dalam sebuah keperluan jasmani, kita nggak boleh berkata, saya doakan saja. Kita harus berbuat sesuatu yang lebih. Saya bersyukur selama pandemi, Gereja Mawar Syaron tercinta melakukan sesuatu dan take care members-nya dulu. Betul-betul menjaga, memelihara, dan saling membantu seperti gereja mula-mula, satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada seseorang pun yang kekurangan, baik itu oksigen, obat-obatan, kita bantu. Puji Tuhan di Gereja Mawar Syaron kita ada MSP atau Mawar Syaron Peduli, di mana ada uluran-uluran tangan secara jelas, tidak ada orang yang
hidup egois bagi dirinya, tapi kita saling memperhatikan anggota gereja mana yang sedang memerlukan. Bukan hanya itu, kalau kita bisa take care orang sendiri, kita juga bisa dipakai Tuhan lebih. Barang siapa perkara-perkara sederhana bisa dipercaya, dia pasti melakukan perkara-perkara lebih. Karena kita bisa take care member sendiri, akhirnya gereja punya kekuatan untuk bisa take care orang lain. Sehingga gereja kita menjadi berkat selama pandemi ini kepada orang-orang yang membutuhkan, member atau bukan. Jadi pengumpulan uang itu bagi orang-orang kudus dalam kekurangan, orang-orang miskin. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Karena kalau orang sakit disembuhkan oleh dokter ceritanya, dia cepat lambat juga akan mati. Paling tidak mati tua, mati tenang. Itu harapan kita semua kan, matinya enak. Tetapi sadarkah kita, enak gak enak kita semua akan mati suatu hari? Nah pertanyaannya, kalau sudah mati, masuk surga atau masuk neraka? Itulah sebabnya tidak cukup kita itu hanya memberikan kepada orang-orang miskin. Kita harus memberikan kepada pekabaran Injil, karena Injil itu yang kekal. Kalau saya mengasihi salah satu anggota keluarga saya bilang I love you. I love you itu percuma kalau dia mati kita nggak berbuat sesuatu. Padahal kita tahu jalan kebenaran dan hidup itu. Kalau dia mati binasa, masuk ke neraka, buat apa dia memperoleh seluruh harta dunia? Buat apa kita cintai setengah mati selama hidupnya? Kalau ujungnya kita tidak berkata sesuatu, dan akhirnya dia berakhir pada hukuman yang kekal, padahal kita bisa merintangi itu, padahal kita bisa mencegahnya. Karena itu pekabaran Injil itu sama pentingnya jikalau bukan lebih penting daripada sekedar memberikan kepada orang-orang yang papa. Pengumpulan uang yang dilakukan oleh Paulus di sini bukan hanya untuk orang-orang kudus yang menderita kekurangan, yang tidak bisa makan, tidak punya sandang, pangan, dan papan. Tapi Paulus ingin lewat gereja-gereja yang dia gembalakan, yang dia rasuli, untuk mendukung gereja Yerusalem, agar terus Injil diberitakan dari sana. Bukankah Yesus pernah berkata, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem? Lalu Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Apa gunanya kalau Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, semuanya jadi gereja yang kuat dan mengabarkan Injil dan memberi makan kepada orang yang kelaparan, tapi Yerusalemnya mati? Bukankah kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem juga? Dari situ Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi gereja Yerusalem harus tetap berdiri, bukan hanya memberi makan kepada para janda-janda, tapi gereja Yerusalem juga harus terus memberitakan Injil, karena Injil kan dari sana. Petrus punya bayang-bayang menyembuhkan, itu kan di situ. Lalu orang yang lumpuh di gerbang indah itu, yang berdiri setelah puluhan tahun lumpuh atau seumur hidup dari lahirnya, lalu dia berjalan melonjak-lonjak, melompat-lompat masuk bait suci, itu kan semua di kota suci. Injil harus terus diberitakan dari sini. Karena itu Paulus membuat sebuah inisiatif untuk mengumpulkan uang bagi orang-orang kudus. Bukan hanya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, tapi kelaparan rohani juga. Itulah sebabnya pemberian kepada orang-orang kudus terbagi menjadi orang-orang miskin dulu. Tapi juga pekabaran Injil. Kita harus terus mendukung berdirinya gereja-gereja lokal, merintis gereja-gereja baru. Misionaris-misionaris harus diutus ke situ. Harus ada tunjangan yang baik untuk para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka tidak terganggu pelayanannya dengan soal penghidupan. Tentang pengumpulan uang, tentang logia, tentang pengumpulan uang secara sukarela dan ekstra beyond the regular giving atau melebihi sekedar pemberian yang teratur. Kita harus punya beban untuk memberitakan Injil sampai kemana-mana. Memastikan gereja-gereja tidak tutup. Hamba-hamba Tuhan yang berada di medan terdepan, kita harus menunjang mereka. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Paulus ini fair. Dia memberikan banyak petunjuk kepada kita bagaimana mengatur pemberian kita. Dan bagi gereja bagaimana mengelola. Contohnya ya, yang disebut di sini, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberi. Paulus ajarkan, tidak semua janda otomatis akan didukung oleh gereja. Janda yang masih muda, apalagi akan menikah lagi. Tapi janda-janda yang papa, orang-orang sungguh-sungguh yang tidak bisa menghidupi diri sendiri, mereka yang sebatang kara, itu yang perlu didukung.
Petunjuk-petunjuk Paulus di dalam surat-suratnya itu sangat jelas. Mereka yang masih bisa bekerja, lalu minta diakonia atau minta persembahan kasih dari gereja, itu hanya memboroskan uang pemberian jemaat. Karena Paulus berkata di Tesalonika, kalau kamu tidak bekerja, kamu jangan makan. Mereka yang masih segar bugar, masih muda, punya keahlian, tidak boleh masuk di dalam daftar diakonia atau persembahan praktis untuk orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang masih bisa didukung dan disokong oleh keluarganya, mereka yang tidak sebatang kara, mereka juga tidak bisa masuk di dalam daftar yang didukung secara finansial oleh gereja. Tapi mereka yang sebatang kara itu lain cerita. Dan juga pemberian dukungan dari gereja kepada para janda contohnya. Ya, satu kategori yang patut mendapatkan dukungan secara finansial. Maka orang-orang yang mendapatkan sokongan dari gereja ini, mereka juga harus menunjukkan timbal balik. Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, bagus sekali dalam surat-suratnya. Orang-orang ini harus bisa sumbangsih dalam kehidupan orang lain. Ya, mereka harus bisa berguna hidupnya, menunjukkan buah-buah roh, buah-buah pelayanan yang sehat. Bukan hanya itu, juga ada yang namanya kriteria, ada karakter check, harus ada ujian karakter dulu. Mereka bukan orang yang amoralitas, bukan orang-orang yang suka menggosip, bukan yang suka menyebarkan fitnah dan memecah belah. Dan orang-orang seperti ini yang bisa didukung oleh gereja. Apa yang kita bisa pelajari? Persembahan jemaat itu berharga. Itu harus sampai kepada tujuan, harus sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Karena itu yang memberi itu harus bijaksana, yang menerima dan mengelolanya, yang menyalurkannya alias gereja juga harus bisa mengelola. Ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 2, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu itu, kalau kalender kita hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita tahu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa gereja mula-mula itu ibadahnya hari Minggu. Bukan berarti hari tertentu sakral loh ya. Kalau mau sakral, orang Yahudi menganggap Sabtu itu holy, karena itu hari Sabat. Sahabatnya Jewish, sahabatnya Israel, Sabatnya Israel itu hari Sabtu. Sampai hari ini juga sama. Kalau kita ke Yerusalem ya, Yerusalem beneran, nanti ada lift Sabat. Nah hari Sabtu kita nggak perlu pencet. Itu setiap level dia berhenti sendiri. Karena orang Yahudi dilarang untuk berbuat ekstra atau bekerja di hari Sabat. Jadi tekan tombol lift itu aja dianggap bekerja. Jangan sampai kita kesasar masuk ke lift Sabat, nggak nyampe-nyampe kalau tingkatnya 10. Ada yang sebelah sisi sana, lift untuk para turis. Itu lift hanya aktif hari Sabtu. Tapi kalau kita orang Kristen, hari Minggu kita ibadah, meskipun gereja-gereja tertentu, karena banyak jemaatnya, mulai dari hari Sabtu, bahkan ada yang dari hari Jumat. Nggak ada hari sakrala. Seperti lagu sekolah Minggu, hari ini harinya Tuhan, hari Senin sampai Minggu, harinya Tuhan. Tetapi dari ayat 2 kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang Kristen, gereja mula-mula itu hari Minggu, mereka itu kumpul sama-sama. Yaitu hari pertama dari tiap-tiap minggu. Kalau kita orang Indonesia, hari Senin itu hari ke-1. Kalau mereka itu hari Minggu, hari pertama minggu itu. Dan mereka kumpul sama-sama. Jadi sebenarnya ngomong-ngomong begini, kita ibadah hari Minggu, ya itu juga Alkitabiah ya, sesuai dengan gereja mula-mula. Bukan berarti yang ibadah hari Minggu masuk surga, yang hari Sabtu enggak, atau hari Senin Selasa. Enggak ya. Tetapi tradisi gereja itu turun-temurun dari gereja mula-mula itu, kenapa kita ibadah Minggu, ternyata ada ceritanya. Paulus pun ibadahnya hari Minggu, makanya diajari. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Paulus ajarkan, they don't go to church just for worship. Mereka tidak hanya pergi ke gereja hanya untuk menyembah Tuhan saja, tapi juga mempersiapkan persembahan. Di sini diajarkan di ayat 2, ya, bahwa pemberian kita itu harus well planned and prepared. Pemberian kita itu harus dipersiapkan,
dan penuh dengan perencanaan. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, Paulus ajarkan dan anjurkan kepada jemaatnya bahwa jemaat tidak hanya datang untuk menyembah atau untuk dengar firman Allah. Diselipkan antara penyembahan atau worship and the word atau firman Tuhan, ada persembahan atau pemberian kita yang kita akan yakini dan doakan agar mengubah kehidupan seseorang, agar Tuhan pakai pemberian kita, pengumpulan dana finansial kita untuk mendukung orang miskin di dunia atau di komunitas kita sendiri, dan dimulai dari di dalam gereja kita sendiri, saling membantu, saling menolong sehingga tidak ada yang kekurangan, semua orang sharing. Tapi juga untuk pekabaran Injil, untuk mendukung Injil diberitakan kemana-mana, untuk mendanai gereja-gereja berdiri, dan untuk menunjang hamba-hamba Tuhan, dan untuk mengutus dan mengirim para misionaris. Itulah guna daripada pemberian kita. Dan Paulus berkata pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, kamu harus sisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Sisihkan di sini bukan leftover, bukanlah sisa-sisa. Kata sisih di sini itu adalah apa yang porsinya untuk diberi. Sesuatu yang sifatnya proporsional sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Saya suka sekali di ayat 2 ini, kalimat demi kalimat saling melengkapi. Sesuai dengan apa yang kamu peroleh berarti proporsional dan masuk akal. Tapi memberi itu harus dengan iman. Kita harus beriman bahwa pemberian kita itu berguna. Dan pemberian kita diterima oleh Allah Bapa. Karena itu pada hari pertama dari tiap minggu, yaitu hari Minggu itu, hendaklah kamu masing-masing ketika datang ke gereja, entah ketika kita datang secara fisik ke dalam gedung gereja, atau kalau kita hari ini online begini, ya, lewat gadget kita badan tetap ada di rumah, pokoknya kita harus sisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Kalau kita datang ke gereja, datang sudah prepare, sudah kita mempersiapkan persembahan kita yang kita atur dari rumah. Tapi kalau kita sekarang di rumah ibadahnya online begini, maka kita siapkan persembahan kita itu di rumah kita. Dan kita kirimkan ke rumah Tuhan. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah itu berarti persembahan yang proporsional, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena setiap orang kemampuannya beda. Setiap orang kondisinya tak sama. Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang kita nggak miliki. Tuhan selalu ajarkan kepada kita punya hati yang mudah untuk memberi. Dan itu proporsional dan masuk akal, namun harus dengan iman. Kadang-kadang persembahan kita yang kita berikan, itu menyakitkan diri sendiri. Kalau kita memberikan hanya recehan, asal-asalan, itu bukan persembahan. Tetapi ketika persembahan kita itu berupa korban, sesuatu yang kita mampu, namun bukanlah asal-asalan. Kita memberikannya bukan hanya dengan segenap hati, tapi sesuai dengan apa yang kita miliki, kita beri yang terbaik bagi Tuhan, bahkan hingga menyakitkan bagi kedagingan. Yang seperti itu, ketika kita beri dengan iman, Tuhan berkenan. Dia menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Paulus itu fair sekali. Dia berkata, aku tidak mau kalau aku datang baru diadakan pengumpulan. Paulus hendak mencegah manipulasi lewat mimbar. Paulus mau agar semua jemaat itu, mereka itu penuh perencanaan. Kalau mereka mau memberi kepada Tuhan. Dan mereka dengan penuh persiapan. Sehingga tidak ada yang sifatnya kompulsif. Sifatnya seperti dorongan yang semata-mata sebuah perasaan yang dadakan. Paulus mau mereka persiapan. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Dia tidak mau ada orang yang akan memanipulasi secara religi. Sebab pemberian itu rawan. Paulus mau kita berdoa untuk pemberian kita. Tuhan, apa yang proporsional bagi aku hari ini? Apa yang masuk akal untuk aku beri? Apa yang dengan iman aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Paulus ingin kita punya attitude, sikap hati itu begitu waktu mempersiapkan diri untuk memberi. Dan itu setiap kali kita datang ke gereja atau ibadah seperti ini, di antara worship dan word, between worship and word, antara
menyembah, penyembahan, dan firman Tuhan, kita datang itu memberikan kepada Tuhan sesuatu untuk Tuhan gunakan. Saya tahu waktu kita datang dengan attitude, sikap hati seperti itu, sesuatu akan terjadi. Kita pun akan diberkati. Saat kita berkumpul sama-sama, hati bersama-sama menyembah, sesuatu akan terjadi. Ayat 3, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ayat 3, sesudah aku tiba, kata Paulus. Ini Paulus posisinya belum di Korintus. Ini dia suratnya kepada jemaat di sana. Paulus berkata, nanti kalau aku arrive ya, aku akan utus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Paulus berkata begini, aku tidak mau dipandang salah soal pemberian jemaat. Jadi semua itu ada sistemnya. Semua ada akuntabilitas, ada pertanggungjawaban. Aku mau kamu pilih orang-orang yang kamu dapat percayai, yang kamu anggap layak. Nah, orang-orang ini nanti kalau perlu ya, kalau ternyata penting, aku akan pergi bersama dengan mereka. Kalau enggak, mereka pergi sendiri deh. Bawa persembahanmu, pemberianmu ke Yerusalem dengan surat yang terlampirkan. Paulus itu enggak ngeroh sama sekali. Dia sistematis. Bagus sekali. Demikian juga keuangan dalam setiap rumah tangga harus ditata dengan benar. Kita harus punya budgeting yang baik, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasih. Apalagi di masa-masa krisis, masa-masa pandemi, masa-masa tidak menentu. Saya berdoa waktu-waktu seperti ini mengajarkan kepada kita untuk penuh perencanaan. Dalam keluarga kami, yang kami lakukan pertama-tama adalah setelah kami menerima salary atau menerima suatu income atau suatu pemasukan, adalah kami langsung membagikan. Pertama-tama kami kembalikan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu meminta 100%, bukan 10% saja. Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. 10% yang saya kembalikan kepada Tuhan, saya dan keluarga saya berupa persembahan persepuluhan, hanyalah sebuah latihan iman. Jangan muluk-muluk bicara 100% sama Tuhan, kalau 10% aja hitung-hitungan. Saya mempersembahkan kembali bersama dengan family. Ya, agar supaya kami dipandang setia dalam perkara keuangan. Lalu di atas itu ada budgeting lagi untuk pemberian-pemberian pada yang lain. Lalu untuk kebutuhan kami, apa yang harus kami pakai untuk mencukupkan dengan keadaan, atau bahkan untuk upgrade jika Tuhan izinkan. Apa yang perlu kita upgrade dalam lifestyle? Kita doakan semuanya. Apa yang ditabung, apa yang diinvestasikan. Tapi Paulus juga ajarkan bahwa gereja harus mengelolanya secara profesional dan transparan. Sesudah aku tiba, kata Paulus, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak. Wow, Paulus ini sebuah teladan bagi gereja mula-mula. Masih akan terlampir dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Dan puji Tuhan di gereja kita yang tercinta, Gereja Mawar Sharon, semua keuangan ditata dengan sangat profesional, secara transparan. Bukan hanya kita punya bendahara, tapi juga ada CFO atau Chief Financial Officers-nya. Semua diatur secara administratif, semua dengan teratur. Ya. Gaji secara tetap bagi setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang secara full-time. Jadi apakah hari ini gereja punya income lebih banyak atau sedikit, tidak mengubah dan tidak menjadi motivasi di hati para hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan akan cukupkan setiap operasional gereja. Lebih dari itu, gereja kita akan diberi kemampuan untuk terus memberi. Pertama-tama take care dan menjaga orang-orang yang membutuhkan di dalam tubuhnya sendiri. Lalu gereja bisa menjadi berkat bagi dunia dan komunitasnya. Saya bersyukur gereja kita diisi dengan orang-orang yang komitmen memberi. Mereka yang murid bukan hanya dengan omong saja, bukan hanya dengan kata-kata. Mereka yang sungguh-sungguh mempersembahkan apa yang murni di hadapan Allah. Saya bersyukur untuk jemaat yang dedikasinya tinggi. Saya mengucap syukur ya, saya ngomong begini nggak bisa saya bilang terima kasih. Karena kami bukan menerima, kami hanya mengelola. Kita semua ini bekerja, semua hamba-hamba Tuhan di Gereja Mawar Sharon, semua kita itu bekerja. Layaknya seperti orang bekerja di sebuah perusahaan, dinilai secara profesional. Lebih daripada orang yang bekerja di sekuler,
Kami tidak ada ceklok pulang. Kami harus jaga moralitas, kerohanian, 24 jam sehari, 365 hari setahun. Tidak ada cuti. Jadi saya sangat hargai para pelayan-pelayan Tuhan yang full-timer. Mereka kerja itu bukan dari jam berapa ke jam berapa, pagi sampai sore seperti orang-orang di marketplace. Mereka kerja itu around the clock. Ya, terus berputarnya jam dinding kita itu, mereka bekerja tak henti-hentinya. Itulah sebabnya seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saya bersyukur Paulus ajarkan prinsip yang sangat rohani. Dia bilang, pengumpulan dana ini atau pengumpulan uang ini bagi orang-orang kudus bukan hanya untuk orang-orang miskin yang menderita. Sekali lagi saya ingatkan, itu iya. Kalau ada orang lapar, minta roti, kita kasih firman. Kita kasih makan dulu dong. Bagaimana dia bisa dengar firman kalau dia kelaparan? Tapi jangan lupa loh, kalau kita kasih dia roti, dia kenyang, suatu hari dia akan mati. Kalau dia masuk neraka kan percuma itu semua roti. Itulah sebabnya pekabaran Injil menjadi prioritas nomor 1 di gereja kita. Di samping memberi kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan atau yang papah. Paulus mengajarkan bagus. Dia berkata bahwa orang-orang miskin harus dipelihara. Makanya ada keluar kata diakonia. Diakonia. Dia memberikan beberapa sub atau beberapa level pemberian. Ada juga yang bernama koinonia. Koinonia, ya persislah K-O-I, N-O-N-I-A, koinonia. Artinya persembahan fellowship, sharing gitu. Ya. Itu persembahan yang sifatnya reguler. Ya kan? Kalau contohnya cell group nih, connect group sama-sama kumpul, potluck atau masing-masing bawa makanan, itu juga termasuk persembahan di mata Tuhan. Kita saling memberi makan satu sama lain di akhir daripada pertemuan. Koinonia juga persembahan yang kita adakan secara reguler. Lalu ada yang namanya diakonia. D-I-A-K-O-N-I-A. Itu semua orang lebih tahu. Di dunia gereja ini lebih familiar. Diakonia itu bicara tentang practical giving. Memberi secara praktis. Kamu lapar ya? Udah nggak usah muluk-muluk ngomong soal sorga. Makan dulu nih. Ini nasi goreng. Nggak ada pakaian dia, compang-camping. Ini pakaian sudah 1 minggu nggak dicuci. Udah nggak usah ngomong soal kekudusan apa segalanya, kasih dulu dia baju. Kan kasihan dia bau. Nggak punya rumah di bawah jembatan, ayo kita entaskan dulu. Apalagi kalau itu familinya siapa. Masa sih dibiarkan di bawah jembatan begini? Nggak patut kalau ada salah satu anggota keluarganya anak Tuhan. Kalau sampai dia sendirian sebatang kara, dan dia anggota gereja kita harus entaskan. Ya kan? Ada orang yang kumpulkan oksigen, tabung oksigen. Sana lagi ngos-ngosan cari oksigen, nggak ada oksigen. Benar-benar dia butuhkan yang ini, hanya ketakutan atau kekhawatiran. Puji Tuhan, di MSP, Marsyawan Peduli, semua dipulkan di sana. Ada bank oksigennya, ada bank obat-obatannya. Bukan untuk dikumpulkan, seperti banyak orang yang melakukan kejahatan, ya kan, mengumpulkan sesuatu, padahal mereka tidak perlu. Ya kan, itu sebagai yang dikomersilkan, bukan, tapi ini bank sukarela sebagai ministry, orang bisa ambil dan kembalikan. Mereka yang punya lebih, mereka tidak secara egois simpan sendiri. Siapa tahu ada saudara mereka yang memerlukan. Gereja itu menjadi tempat tengah untuk mendistribusikan sesuai kebutuhan. Itu namanya diakonia. Tapi jangan lupa, Paulus mengatakan di ayat 3 ini, dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kata pemberian di sini dia pakai bahasa yang tidak lazim. Dia pakai bahasa Yunaninya ini, charis, C-H-A-R-I-S. Dari situ keluar kata karisma. Dia pakai kata anugerah. Freely given, freely received, freely give. Ya. Dia pakai kata karisma. Dan Paulus juga mengingatkan kita pekabaran Injil itu karismata. Melebihi sekedar sandang pangan papan, roti yang kenyangkan kita sehari atau nasi besok kita mati. Itulah sebabnya Paulus yang sama yang juga ajarkan kepada kita, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dia ngomong begini, seseorang yang membagikan firman, he is worthy of double honor. Dia pakai kata double honor. Kalau orang miskin patut di-honor, patut dihargai, jangan diabaikan. Dia berkata pekabaran Injil patut mendapat double honor. Harus dihargai 2 kali lipat. Luar biasa ya.
Ini sama sekali beda paradigma dengan orang yang berkata, ngapain gereja sudah berhasil kok, ngapain kita dukung, kita kasih ke orang miskin. Iya itu juga nafasnya gereja-gereja tersebut, apalagi nafas gereja kita sangat amat iya. Tapi the scripture say, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang memberitakan Injil patut mendapat double honor. Ini bukan bicara tentang amplop dikasih honorarium gitu ya, atau persembahan kasih. Itu hanyalah wujud-wujud saja, manifestasi. Tapi kita patut menaruh pekabaran Injil yang sifatnya adalah keselamatan kekal, bukan hanya makan ikan hari ini, makan roti, makan nasi, besok mati. Tapi yang mengubah manusia selama-lamanya sebagai prioritas pertama dan utama. Di samping, bukan di atas atau di bawah apalagi, di samping memberikan kepada orang-orang yang papah, yang membutuhkan, memerlukan, mereka yang kelaparan. Memberi kepada orang miskin di komunitas kita. Tentunya dengan peraturan-peraturan yang Paulus sudah berikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dengan semua hati-hatinya, tidak boleh kebobolan kita mendukung orang yang tidak sungguh-sungguh perlu, tapi mengabaikan mereka yang memerlukan. Tetapi ingat, pekabaran Injil itu worthy of double honor. Dan mereka yang memberitakan firman patut terus didukung dan ditunjang, karena ini yang mengubah manusia secara kekal. Mending mati kelaparan saya tapi masuk surga, daripada saya dikenyangi gereja, dikenyangkan oleh orang-orang Kristen yang beri saya makan, tapi mereka tidak pernah beri saya Injil, lalu saya mati, binasa, masuk ke dalam api selama-lamanya. Percuma semua pemberian kita dalam hidup orang itu, kalau ujungnya dia binasa. Someone has to preach the gospel to him. Seseorang harus memberitakan Injil kepada orang itu, dan mengubahkan lebih dari sekedar perutnya yang hampa, tapi harus mengisi hatinya yang kosong selama-lamanya dengan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita terus dukung. Dan Paulus berkata begini tentang Yerusalem, saya percaya ini bukan hanya bicara soal perut saja. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak. Dia buat sistemnya, harus transparan. Dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Untuk menyampaikan pemberianmu, to convey your charis. Untuk menyampaikan karismata. Saya bersyukur makanya gereja Yerusalem terus bertumbuh, bukan hanya jandanya makan. Tapi sejarah gereja mencatatnya. Skor terakhir gitu ceritanya. Tentunya kita tidak melihat ini di Alkitab, tidak tertuliskan. Tapi secara tradisi, gereja Yerusalem bertumbuh menjadi 100.000 murid. Dari 200.000 populasi, setengah Yerusalem menjadi anggota gereja mula-mula di sana. Luar biasa ya. Sekarang saya ngerti di Kisah Rasul dikatakan bahkan imam-imam pun bertobat dan menerima Yesus. Dan mereka semuanya itu akhirnya menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Pemberian mereka, pemberian Paulus dan gereja-gereja di bawah kerasulannya, ternyata memainkan peran yang sangat penting untuk mendukung gereja Yerusalem hingga 100.000 murid sesuai dengan tradisi gereja dan sejarah. Ternyata Injil itu jadi didukung, terus berkembang, sehingga seluruh Yerusalem penuh dengan kemuliaan Allah, bukan hanya janda-janda dan yatim piatu makan. Ayat 4, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Garis bawahi kata kalau ternyata penting di ayat terakhir yang saya bahas. Sepenting itu loh sampai dikawal Rasul. Paulus berkata gini, kalau sampai penting, kalau ternyata penting bagimu, aku akan pergi sama mereka. Kalau merasa aku pergi itu justru membuat kamu tidak percaya, ya sudah, biar mereka saja yang pergi. Tapi karena Paulus dipercaya, mereka kadang-kadang bisa jadi mereka lebih tenang kalau ada Paulus di situ. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, aku mau pergi sama mereka. Mereka akan pergi bersama dengan aku. Sepenting itu loh persembahannya. Padahal Paulus belum tahu berapa banyak dana yang dikumpulkan. Bukan masalah amount atau jumlahnya, tapi hatinya, imannya. Sepenting itu sampai harus dikawal oleh seorang rasul besar.
Tahukah bahwa pemberian kita itu penting di mata Allah? Berapapun itu juga, asal itu kita jujur memberikannya dengan tulus hati. Sepenting itu sampai harus dikawal Rasul, sebab pemberian kita memang akan mengubah kehidupan seseorang. Yang pasti, pemberian kita akan mengubah terlebih dahulu kehidupan kita sendiri sebagai sang pemberi. Di masa pandemi, jangan sampai menjadi orang yang pelit. Saya mau keluar dari masa pandemi ini sebagai seorang pemberi, seorang yang murah hati, seorang yang seperti Kristus dalam segala perkara, termasuk dalam perkara keuangan. Saya mau menjadi orang benar di mata Allah. Pemberian kita akan mengubah kehidupan seseorang, pertama-tama diri sendiri. Tapi kita percaya, di gereja yang mengelolanya dengan baik, pemberian kita akan mengubah kehidupan orang lain. Itu akan sampai ke tujuan dan akan menjamah dan mengubahkan. Dan akan mendukung para pelayan-pelayan Tuhan, misionaris-misionaris kemana-mana. Gereja-gereja akan berdiri. Oh, puji Tuhan, hingga 1000 gereja lokal berdiri. 1 juta murid terrealisasi. Dan janda-janda yatim piatu semua makan. Doakan terus ya, Mawar Syaron peduli untuk terus menjadi kepanjangan tangan. MSP itulah kepanjangan tangan kita. Kita terus dukung bersama-sama agar menyalurkan ke tangan yang tepat. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Yes, Paulus, penting sekali. Bukan hanya kalau ternyata penting, karena memang penting. Pemberian kita hari ini akan mengubah kehidupan seseorang nanti. Percayalah dengan iman, berdoalah. Betapa indahnya perasaan bahwa apa yang kita korbankan, itu akan kena tujuan. Haleluya. Itulah sebabnya kalau kita datang ke gereja, jangan hanya sekedar datang untuk firman, datang untuk penyembahan. In between worship and the word, di antara penyembahan dan pesan Tuhan, ada pemberian yang kita kumpulkan untuk bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Mari kita minta sama Tuhan hati seorang pemberi. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Sekali lagi, saat kami datang menyembah dan memberi persembahan kami, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kala hati kami mulai memberikan persembahan padamu, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Lebih terberkati untuk memberi, berkat-Mu atas, lebih diberkati untuk menyembah Tuhan,
Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami Tuhan. Oh, kami menyembah, karena Kau layak untuk terima persembahan kami, karena Kau layak terima pujian pengagungan. Kami mau menyembah dengan segenap hati, jiwa dan tubuh kami, dan apa yang kami miliki. Berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak. Oh, Ramaya Sonayase, haleluya. Oh, berkat-Mu atas kami, sungguh berkat-Mu bagi kami yang bisa memuji, yang masih bisa diberi kesempatan untuk memberi. Pemberian kami Tuhan akan mengubahkan kehidupan seseorang. Kami percaya, kami berdoa, pakai apa yang kami persembahkan untuk melebarkan kerajaan-Mu, untuk mengubah kehidupan seorang Tuhan. Pakai apa yang kami persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Oh, Ramaya Sananana Mayase. Haleluya, haleluya. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Kala hati kami, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Karismata atas kami, berkat-Mu atas kami Tuhan. Karismata, berkat-Mu atas kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk 3 hal. 1, di masa pandemi keluar dari sini, kami harus punya sifat seorang pemberi. Kami tidak mau kalah dengan keadaan. Hamba berdoa yang kedua, minta supaya Tuhan Yesus mengurapi, memakai, memberkati, bahkan menolong kehidupan finansial jemaat-Mu yang sedang mengalami sesuatu, atau mereka yang tidak mengalami masalah. Tuhan, Kau terus memberkati, Kau terus ya Tuhan Yesus mengurapi ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap sorga bagi mereka. Yang ketiga, hamba-Mu berdoa supaya pekabaran Injil terus diberitakan, sembari kami menolong orang-orang miskin sekeliling kami, terutama di dalam gereja sendiri, diakonia terjadi. Hamba berdoa Injil diberitakan seperti Yerusalem sampai ke ujung bumi. No stopping, tidak boleh ada yang menghentikan. Hingga 1000 gereja lokal berdiri melalui gereja Mawar Sharon tercinta. 1 juta murid yang Kau percayakan dan Kau janjikan itu terrealisasikan. Untuk kemuliaan Tuhan, sorga harus penuh, neraka harus dikosongkan. Di dalam nama Yesus Kristus, melebihi sekedar roti yang dimakan sehari besok binasa. Kami mau mengubah the total man, mengubah totalitas umat manusia. Hanya Injil yang bisa lakukan itu, bukan makanan jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari di akhir ibadah ini, kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang terkasih yang saya sangat sayangi, mari kita mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluar masuk-mu diberkati, lumbung-lumbungmu dan keturunanmu menjadi anak panah di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.